bumi Allah yang punya. Untuk apa sama Allah infak sedekah yang kita berikan, sementara semua yang ada ini Dia yang punya. Jadi apa yang Allah pandang dari kita adalah takwa, ketakwaan hati. Bagi peserta kurban, mantapkan hatimu lillahi ta'ala untuk ketakwaan kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi itu penjelasan Nabi Muhammad terkait Quran surah Al-Hujurat ayat ke-7, bahwa ketakwaan itu di sini Rasulullah menunjukkan ke hatinya. Adapun pakaian ini adalah simbol-simbol agama. Orang pakai busana muslimah, perempuan menutup aurat, belum tentu dia bertakwa. Bukankah tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat maksiat, diskotik, gak usah jauh-jauh, ada di Arab namanya Al-Ula. Al-Ula ini dulu disebut dengan tempat kaum Nabi Saleh tinggal, yang Allah kutuk, Allah azab, namun masih ada batu tertinggal sebagai pelajaran buat manusia, namanya kaum Saleh atau batunya Nabi Saleh. Rasulullah kan sudah larang, ini tempat-tempat terlaknat. Masih banyak jemaah umrah, dia tanggalkan pakaian ihramnya, ia buka jilbabnya, ia berpakaian seperti di kampungnya. Ini cerita di Arab. Dia mau melaksanakan umrah tapi berangkat ke sana karena di sana ada hiburan, di sana ada musik, di sana boleh bergaul laki-laki dengan perempuan. Ini kan cerita orang Islam. Al-Ula, orang mau berangkat umrah, jangan-jangan orang berangkat haji pun juga sama. Kita nama itu Al-Ula dengan awingin ruang udah mau DJ juga di Arab pun dengan kan tangan di atas juga. Itulah kehidupan kita orang Islam. Pakaian ini adalah simbol, bukan ketakwaan. Ketakwaan itu dalam hati. Maka tidak perlu ditampakkan kepada orang setakwa apa kita. Itu ayat yang ke-7. Lalu ayat yang ke-8. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jika salah seorang masuk ke masjid, maka hendaklah dia mendahulukan kaki kanannya melewati pintu-pintu masjid ini. Kaki kanan yang harus masuk duluan, sambil membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan jika ia keluar, maka hendaklah ia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon karunia-Mu. Hadis riwayat Muslim. Artinya kita berdoa kepada Allah terkait karunia itu adalah ketika keluar dari masjid, bukan setelah sholat. Adapun karunia Allah itu apa? Dalam bentuk uang, dalam bentuk emas, dalam bentuk dirham. Karena kurnia yang Allah berikan itu sangat banyak. Beda dengan rahmat. Kalau rahmat itu kasih sayang, kalau rahmat itu kasih sayang yang Allah berikan ke hati kita, sehingga kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tapi kalau ingin bergelimang harta, ingin banyak duit, ingin banyak jabatan, maka setiap keluar dari masjid mintakanlah. Kalau bisa ada permohonan kita kepada Allah di waktu-waktu tertentu, dalam kondisi tertentu, agak pelan kita atau agak lambat kita keluar dari masjid, pas di pintu itu doakan Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, mana karunia yang Kau janjikan kita. Karena Allah sebutkan orang yang datang ke masjid, orang yang beribadah, orang yang sholat, akan Allah baguskan kehidupannya. Itulah karunia. Tapi bukan berarti kita ini memfokuskannya dalam bentuk uang. Bisa jadi Allah hindari kesulitan dalam kehidupanmu, itulah
fadilah dari Allah. Allah jauhkan mara bahaya dari kehidupan. Tidak Allah buatkan pengeluaran yang banyak. Kita tidak sakit, anak-anak kita baik-baik. Itu juga adalah rezeki yang berlimpah Allah berikan. Memang tidak diberikan uang yang banyak kepada kita, tapi kita jauh dari masalah. Setahun ini kita sehat-sehat, anak kita baik-baik, mereka tidak butuh uang banyak. Itu juga adalah merupakan fadilah dari Allah. Maka kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 8 ini, fadlan minallah, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan nikmat terbesar buat kita umat Islam adalah diturunkannya, diutusnya Nabi Muhammad. Ada satu kitab ditulis oleh seorang ulama ya dengan judul Kelebihan Nabi Muhammad dan Umat Muhammad. Coba bayangkan seandainya kita hidup di zaman setelah Nabi Isa, mungkin kita akan ikut dibodoh-bodohi oleh orang Yahudi sehingga ikut meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bayangkan seandainya kita hidup setelah zaman Nabi Musa, mungkin kita juga akan dibodoh-bodohi oleh orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Kita dihidupkan oleh Allah di akhir zaman, jauh setelah Nabi Muhammad itu tiada, tapi agama itu sampai kepada kita. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena dalam ayat ke-7 tadi Allah sebutkan, ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad. Kenapa tidak Allah sebutkan langsung nama Muhammad? Dalam ayat ini kan wa'lamu anna fikum Rasulullah, tidak disebutkan nama Muhammad. Begitulah sopannya Allah memanggil nama kekasihnya. Dalam Quran hanya 4 kali disebutkan kata Muhammad. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Masih disebutkan juga Rasulnya. Muhammad itu bukanlah kecuali hanya sebagai Rasul, atau bukan bapak salah seorang di antara kamu. Jadi kenapa Allah sebutkan nikmat dan juga karunia dengan diutusnya Nabi Muhammad? Karena dialah dakwah itu sampai kepada kita dan diselamatkan dari neraka, kita diselamatkan dari kekafiran, dari kefasikan, dan juga dari kedurhakaan. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsidu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, bukan orang kafir ini, orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu. Sesungguhnya golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini turun disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbali dari Anas bin Malik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik. Jadi munafik ini bukan orang yang tak sholat. Dia sholat pertama dia di belakang Nabi, dia sholatnya. Kalau duduk di samping Nabi, dia duduknya. Ini orang munafik. Jadi jangan kita bayangkan orang munafik itu yang jauh dari masjid, bukan. Ini putarannya sekitar Rasulullah.
Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik, didatangi oleh Nabi. Maka Rasulullah berangkat menuju tempatnya, rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul di kampungnya, mengendarai keledainya atau himarnya. Maksudnya keledai, bukan kedelai kan? Kalau kedelai itu kaca, ini keledai. Tanjakan ini payah memang menuju rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lantas begitu sampai di hadapan rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sudah berdiri di situ. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi Muhammad? Wahai orang yang menunggang himar, singkirkan keledaimu yang bau ini. Bau busuk keledaimu ini mengganggu hidupku. Panaslah hati para sahabat. Datang seorang sahabat tampil ke depan, "Hai Abdullah bin Ubay bin Salul, kau jaga ucapanmu. Justru jauh lebih harum keledainya Rasulullah dibanding bau busukmu." Di bau busuk ada us-usan lebih keledai Rasulullah daripada ho. Ini sahabat kan? Panas hati Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengamuk. Datang sahabat yang lain, ini sama-sama orang beriman, sahabat Nabi ceritanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Maka terjadilah peperangan. Maksudnya yang dimaksud perang itu martain walai ini mah kan? Manaik solok sipatu turumpah marsigimbalan marsidakdakan. Sahabat Rasulullah dengan sahabat Rasulullah. Turun ayat surah Al-Hujurat ayat 9. Damaikanlah apabila terjadi dua golongan orang mukmin berperang. Jadi para sahabat tidak setuju ketika Nabi Muhammad direndahkan. Tentu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah tokoh, dia punya pasukan, dia punya umat dan rakyat. Artinya kahanggini Abdullah bin Ubay karena dong dia kan, kahangginya lah yang membelanya. Rasulullah dibela oleh sahabatnya sehingga mereka berantem, mereka bertengkar, sehingga Allah turunkan ayat ini. Itu dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbali. Dalam riwayat lain disampaikan dengan cerita yang berbeda, bahwa dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang dikenal dengan nama Imran, mempunyai istri dengan nama Ummu Zaid. Jadi Ummu Zaid atau istrinya Imran ini kebetulan namanya sama dengan tokoh dalam Al-Quran, tapi bukan itu, bukan surah Ali Imran. Ini namanya sama, Imran, istrinya namanya Ummu Zaid. Kalau surah Ali Imran itu Imran, istrinya namanya Hanna. Ini Imran dengan Ummu Zaid. Ummu Zaid di saat itu ia punya niat atau punya maksud untuk mengunjungi keluarga orang tuanya. Ia mau bersilaturahim. Kalau ditanya lagi martandang tu bahasnya mantap. Namun suaminya melarang, jangan pergi. Kalau kau pergi, aku akan marah. Kalau ditanya asal lewat komun pintu imor, komun masuk nak mulak bening amal kita. Bumulak tu sini bayu anak berusia tahu kan? Ummu Zaid tetap berangkat. Lalu suaminya itu Imran marah, maka dia pun mengikat istrinya ini di dalam kamar, dia menguncinya dengan dalil bahwa istri harus patuh dan taat pada suami. Tapi berhari-hari Ummu Zaid ini tidak bisa keluar, tidak dibebaskan oleh suaminya. Maka si Ummu Zaid atau si perempuan ini menyampaikan pesan kepada pembantunya, kepada orang lain, agar diberitakan ke kampung untuk kahangginya kan? Sampai matu buta dokon bahasung alak lain kon mandung men zolimi mai kurungi au mai kunci au shot
Maka laporan itu pun diterima oleh pihak keluarga Ummu Zaid. Datang mereka satu kahanggi. Mereka satu keluarga besar datang mengunjungi. Anak buru nalian zarudita, kan rumah itu bahas anak buru nalian demon. Karena takut keluarga Imran ini, entah kenapa si Imran ini nanti akan dibunuh atau dianiaya, maka kahanggi si suami pun berkumpul. Terjadilah perang berkecamuk antara kahanggi ni si Imran, kahanggi dia Laklahidu, kahanggi dia Dabur. Marsi umbanan, marsi tejuan, pokoknya tawuran mah kan? Antara kahanggi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surah Al-Hujurat ayat 9. Jadi ada dua hadis yang berbeda. Intinya ketika terjadi perseteruan antara dua orang mukmin, tugas kita mendamaikan mereka. Itulah tugas kita. Jangan kita menganggap bahwa tidak mungkin orang beriman itu akan berseteru atau bertengkar, berkelahi. Sekelas Nabi Muhammad dan para sahabat, Abdullah bin Ubay bin Salul di satu sisi dengan kelompoknya, dengan kabilahnya, dengan kaumnya, pernah dulu terjadi baku hantam sehingga turunlah surah Al-Hujurat ayat 9. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong hambanya selama si hamba selalu menolong saudaranya. Atau dalam hadis lain disebutkan, apabila seorang muslim berdoa untuk kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka malaikat mengamininya dan mendoakan, semoga engkau mendapat hal yang serupa. Kita melihat dalam kehidupan ini banyak jamaah kita yang tersangkut masalah hutang. Lantas kita doakan habis sholat, ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki kepada si fulan agar bisa dia melunasi hutang-hutang. Kita mungkin pernah melihat kehidupan yang sulit mendapatkan ekonomi atau makan saja sulit. Lantas kita diam-diam tanpa sepengetahuannya kita mendoakan, ya Allah, lapangkanlah rezekinya. Ini perempuan suaminya sudah tiada, anaknya di situ butuh makan, butuh pendidikan. Berikanlah ya Allah kelapangan rezeki buatnya. Allah akan mengabulkan doa itu, malaikat mengaminkannya, dan juga perempuan atau orang yang mendoakan itu akan Allah berikan pengabulan doa yang serupa. Walaka mislu, dan bagimu juga seperti yang kau doakan. Tapi sebaliknya, mendoakan seseorang dengan doa-doa yang buruk juga diaminkan oleh malaikat. Misalnya mago orang birni sawahan ka pempitong panang kuwan sulim si manggo mula arambir na itang pala arambir ni baik ka kepala kudang marga ni arambir marwan suli arambir habis sulat suruh perempuan itu berdoa, oh Tuhanku, bayan mabarun pagnyalak naman ang arambir kulang burak-burak sa umur hidup niya. Memang baroon naman ang kuna sa ang kurusan na ka mesigan warna uji yang mat baru-baru ni malam. Orang-orang doa dia nak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena mendoakan seseorang itu celaka dilarang oleh agama. Islam melarang itu. Karena bisa jadi suatu saat dia taubat, tapi dosa yang dia lakukan itu telah kita doakan dengan doa yang buruk, dia menanggung seumur hidupnya. Maka tidak boleh. Doakanlah doa-doa yang baik.
Lalu dalam penjelasan para ulama, kita orang mukmin bersaudara ini ibaratnya sebuah bangunan. Ada tiang, ada dinding, ada fondasi, ada atap. Tidak bisa ini satu-satu sama kita unggulkan. Kalau fondasi mau menang sendiri, tiang mau menang sendiri, atap juga mau pamer kekuatan, maka bangunan itu tidak akan berdiri kokoh. Artinya orang Islam tidak akan kuat. Kalau yang pimpinan saja baku hantam, anggota saling menjelekkan, jamaah saling mencela, simpatisan saling menghina, orang lain akan tepuk tangan. Maka kita harus kompak, fondasi kuat, tiangnya mantap, atapnya juga bagus, pimpinannya harus adil, anggotanya ini juga mau menyampaikan aspirasi, jamaahnya ini akuh dan kompak, simpatisannya ini antusias beribadah. Di luar Muhammadiyah akan melihat kita ini kompak dan saling. Tapi yang berbahasanya untuk marmada martunya, pokoknya macam, maka orang akan merendahkan kita di Muhammadiyah. Maka penjelasan yang paling simpel, kita dalam berislam, dalam persaudaraan ini ibaratnya jari, ibaratnya sejari. Ada yang jadi ibu jari, ada yang jadi telunjuk, ada yang jadi tengah, ada yang jadi jari manis, ada yang jadi jari kelingking. Nah, yang jari telunjuknya, yang jari ibu jari ini kan disebut dengan pimpinan. Wala ibu jari on katua mo, jari telunjuk on mencerdik pandai, tudu me model lalayon. Kan? Ada yang jari tengah, inilah para pemuda, angkatan muda kita, mulai dari IPM, NA, Pemuda Muhammadiyah, kan? Ada di situ NA, pokoknya mereka lah angkatan muda, jari tengah. Yang lebih tinggi jari-jari kita ini di tengah, karena mereka lah harapan kita. Yang di tengah, yang baru setelahnya ada jari manis, lalu ada jari kelingking. Kalau diindah ibaratnya sweet atau pis, kan natulun metode ibu jari, jari telunjuk dan anak jari kelingking. Yang dua ini tak boleh ikut, jari tengah dan jari manis tak boleh ikut. Kenapa? Ini anak muda, ini para pemuda dan pemudi kita. Jangan diajak main-main, jangan diajak berantem. Lalu yang jari manis ini adalah orang kaya. Biasanya perempuan diberikan oleh suaminya cincin, dia akan letakkan di jari manis. Inilah yang disebut dengan bendahara, orang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang dermawan. Ini jangan diajak main-main. Makanya sweet tak boleh jari tengah dengan jari manis. Jari kelingking, nah inilah kaum ibu. Tapi sulitnya kaum perempuan ini adalah yang paling kecil, kan? Orang kecil sering tertindas. Tapi awas, ketika jari manis, ketika jari kelingking bertemu dengan jempol, ini ketua, ini pemimpin, mana yang kalah? Kalah di jempol, namun marzul pisau suidun sapnya. Imam bin ibu jari semua roh aluna jari kelingking, kalah ketua-ketua aku marzul idantai. Lok beteng-beteng itu ruido nak atua bebas awal atua dengan idantai. Tamat cerita. Komandan, boleh di kantor kau jenderal, pangkatmu hebat, bertabur bintang kau di kantor. Di rumah ini aku jenderalnya, kata ibu itu kan. Itulah simbol kita orang Islam. Karena kalau 5 jari ini berjuang satu-satu sulit. Yang perempuan mau menang sendiri, orang kaya dia mau pamer kekuatan kekayaannya. Anak muda selalu mengunggulkan ide-idenya, menyalahkan yang tua. Alim ulama cerdik pandai, itulah jari telunjuk, hanya mau menunjuk, tidak mau action, tidak melaksanakan. Dan juga pemimpin ibu jari ini hanya jempol ke sana kemari, mantap. Istilah sekarang like, kan? Kalau di dalam dunia jejaring sosial, jangan lupa like, ya kan ini kan jadi jempol, kan? Karena ketua itu hanya begitu. Maksudnya ketua mantap, kan? Bagaimana ini Pak Bupati? Mantap, dia akan mengacungkan jempolnya. Kalau para ustaz, para ulama, para kiai hanya tunjuk ini halal, ini haram, halal haram, halal haram.
hanya modal jadi telunjuk. Coba kalau kita gabungkan lima-limanya ini, para pimpinan mereka sepakat untuk bahu-membahu membangun agama ini. Para ulama dengan ilmunya mereka membina umat dan masyarakat ini. Anak muda siap di garda terdepan untuk menerapkan pembangunan yang merata. Dan juga orang-orang kaya mau mendermakan sebagian hartanya, dan perempuan-perempuan ini mau terlibat dalam kegiatan itu. Maka ketika ini dikumpulkan jadilah sebuah tinju untuk babamu ni bagian malaki kan. Tiang ibu cari sejoro on tuhuni ya lah bagian kalaki yang menjempol dan. Karena kalau kepala desa, para pimpinan, bupati, presiden maju sendirian ke depan, tidak didampingi dengan tempat yang lain, tidak akan bisa. Para ulama, para ustaz, para mubalik seperti kami juga sama. Kalau dimajukan dia sendirian, para pimpinan tidak mau terlibat, kepala desa atau pimpinan-pimpinan ormas Islam tidak mau mendukungnya, para pemuda tidak mau berpihak kepadanya, orang kaya tidak membantunya, kaum ibu juga tidak menolongnya. Mungkin dia bisa mengenai sejumlahnya kan? Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Kalau dia salah tegurlah, kalau dia keliru ingatkanlah, jangan dicela dan jangan dihina. Kalau dia tidak mau diluruskan kata Allah, justru berbuat zalim kepada yang lain. Maksudnya dua orang berseteru, kita nasihati dua-duanya. Si A mau menerima saran dan nasihat kita, tapi si B makin menjadi dia membenci. Bahkan kita yang mendamaikannya pun dibencinya. Maka apa kata Allah? Perangilah si B itu sampai dia kembali ke jalan Allah. Tapi siapa kita yang mau menerapkan itu? Ketika ada orang-orang yang tertindas, terzolimi, terfitnah di antara kita, mampukah kita mendamaikannya? Ketika orang ini tidak mau kembali ke jalan yang lurus, apakah kita mau memeranginya? Artinya pelaksanaan Bapak Ibu sekalian seorang pala adong dua alat berselisih damaikan. Si ara do dengan si beindara ita musuhi si be. Artinya harus pandang pelaksanaan ita celeng si be on kan. Nang kon say pardo mania. Nang kon say pado tiap turjamu. Nang kon say pado tiap pado acara keluarga. Kurang dari mengatakan si be tinggal di kampungan pindah menyani. Itulah konsep agama, sehingga orang baik itu dia semakin terlindungi, orang yang senantiasa berbuat jahat akan semakin disingkirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah masjid takwa yang dirahmati Allah. Demikianlah firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lebih lengkapnya bacalah di rumah karena tafsirannya telah kami sampaikan. Begitu hebatnya permainan orang-orang munafik sehingga pernah dulu di hadapan Nabi di zaman Rasulullah masih hidup terjadi baku hantam, berantem, mertenju, taubat, dan turunlah surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, lalu ayat yang ke-10 untuk mendamaikan setiap orang-orang yang berselisih di antara kita. Dan harapan kita semua, jagalah keutuhan ini. Terlebih-lebih untuk hari raya Idul Adha, jangan biarkan hanya mereka peserta kurban menyelesaikan ini, atau jangan hanya bertumpu kepada pimpinan, atau jangan terlalu berharap kepada para anggota dan jamaah. Kita semua harus kompak. Yang punya golok, punya kampak datang, selesaikan. Yang punya duit daftarkan, berikan uangmu untuk menjadi peserta kurban. Yang punya ide, yang punya saran, yang tua-tua hadir, berikan arahan dan bimbingan. Jangan cuma kita dahulukan satu pihak. Kalau cuma anggota menyelesaikan tanpa dukungan pimpinan dan juga orang-orang tua, tidak akan selesai penyembelihan hewan kurban. Maka itulah harapan kita semua, sehingga kebersamaan ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian subuh kita hari ini, tepatnya 30 menit dari tadi, kuliah 30 menit atau kutipun kita tutup sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum.